Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengenteng-entengkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang hina, bisa jadi adalah dia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi dia adalah lebih mulia daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, mencurahkan begitu besar nikmat ke tengah-tengah kita, sehingga kita bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala mendatangi masjid yang penuh barakah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kita sudah disampaikan ke bulan Muharram, yang mana adalah salah satu bulan pertama di bulan Hijriah, yang mana kita peringati sebagai umat Islam untuk mengingat-ingat bahwa hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun umat Islam punya catatan tersendiri. Apa fadilah manfaat daripada itu adalah untuk mengetahui tatanan kehidupan peribadahan kita setiap hari, yang mana tatanan kehidupan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diatur bukan berdasarkan kalender Masehi, tetapi kita selalu mengacu kepada kalender Hijriah, yang mana ini adalah suatu patokan untuk kita menentukan kapan waktu-waktu yang istimewa, kapan waktu-waktu yang sudah ditentukan menurut Allah Subhanahu wa taala dan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang hari ini amal ibadahnya sama dengan tahun-tahun kemarin, dengan hari-hari kemarin, maka Nabi sampaikan mereka atau kita adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang pada hari ini amal ibadahnya kurang daripada hari yang kemarin, maka kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ini amal ibadahnya lebih baik daripada hari kemarin, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita cermati, kalau saja ibadah kita yang kemarin dengan hari ini amalan kita tidak ada peningkatan, maka Nabi sampaikan kita termasuk orang yang merugi. Dikarenakan apa? Bisa jadi dari setiap langkah kaki kita, dari setiap hempasan napas kita, akan ada dosa-dosa baik yang disengaja ataupun tidak disengaja kita lakukan. Maka untuk menghapus daripada segala keburukan yang pernah kita lampaui bersama, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amaliyah ubudiyah kita, sehingga segala perkara yang telah kita lewati yang dicatat sebagai dosa, Allah ampunkan atas keberkahan amal ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara di atas rahasia. Rahasia di atas rahasia yang pertama adalah jangan mengenteng-entengkan segala perintah Allah. Karena di dalam perintah Allah, seenteng apapun, sekecil apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah, pasti di dalamnya ada keberkahan, keselamatan. Dan yang kedua, jangan mengenteng-entengkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di dalam perkara itu ada keburukan dan juga ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Dan yang ketiga, jangan mengenteng-entengkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang hina, bisa jadi adalah dia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi dia adalah lebih mulia daripada kita. Boleh jadi kita menganggap diri kita ini lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya, tetapi kadang-kadang kita jarang menyadari ada orang yang melebihi hakikatnya kedudukannya daripada kita. Kalaupun memang itu terjadi pada diri kita sesuatu kelebihan yang melebihi daripada orang lain di antara kita, itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita sadari bahwa sesungguhnya Allah Maha sempurna dan Maha kaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah pada zaman Bani Israel, ada seorang ahli maksiat, yang mana ahli maksiat ini ingin bertaubat. Dengan kata-kata keren sekarang, ingin berhijrah. Ahli maksiat ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin merubah
segala perilaku buruknya dan ingin mentaubati segala dosa-dosanya. Dia datang ke sebuah masjid. Di dalam masjid tersebut ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahli maksiat itu datang memasuki masjid dan diliriknya oleh ahli ibadah itu. Dan ahli maksiat ini mendekati ahli ibadah. Tetapi dalam hati ahli ibadah ini mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang alim. Aku ini adalah ahli ibadah. Seandainya dia datang kepadaku, lalu aku duduk bersama-sama dengan ahli maksiat, nanti akan ada orang yang melihatku dan akan menilaiku bahwa aku ini adalah sesungguhnya duduk bersama-sama orang ahli maksiat, dan bisa jadi orang memandang aku juga bagian daripada ahli maksiat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dan menegur ahli maksiat itu. Lalu berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya dari hatimu yang kotor telah terjadi akibat dua perkara besar di tengah-tengah kalian. Yang pertama, dari kesombonganmu memandang orang hina, yang mana orang itu adalah ahli maksiat yang ingin bertaubat kepada Allah. Ada perkara besar yang terjadi, terhalangnya pintu taubat orang tersebut karena belum menemukan jalan bagaimana bertobat. Ketika dia ingin bertanya kepadamu, engkau menghindar. Maka orang yang ahli maksiat ini terhalang taubatnya karena kesombonganmu. Yang kedua, dari kesombongan dari hatimu itu, Allah Subhanahu wa taala menghapus semua amal ibadahmu dikarenakan di hatimu ada kesombongan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segala perkara yang kita lakukan yang bernilai ibadah, kalau saja di dalamnya ada sedikit saja kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari segala usaha ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hijrah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata karena Nabi takut kepada Abu Jahal dan rombongannya, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana menghendaki Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mundur sedikit, lalu menyusun siasat dan mengatur strategi bagaimana mendapatkan kemenangan yang abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga yang mungkin sudah punya tempat tinggal, apakah kita harus berpindah tempat? Apakah kita harus ganti rumah? Apakah kita harus hijrah ke kampung yang lain? Tetapi para ulama memahamkan hijrah yang harus kita lakukan bukanlah seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena kita tinggal di Indonesia. Maka hijrah yang harus kita lakukan adalah menghijrahkan segala perbuatan kita yang sudah kita lakukan ataupun yang menjadi kebiasaan kita, yang mana bisa jadi kita menjadi orang kaya belum berhijrah dengan kekayaan kita, yang mungkin saja harta kita sering kita hambur-hamburkan untuk makan-makan, untuk berpoya-poya, untuk menghibur teman-teman, bahkan menghibur teman-teman dalam maksiat. Mari kita hijrahkan harta kita sekarang untuk berpoya-poya, tapi berpoya-poya dengan bersedekah. Tidak ada perkara yang berlebih-lebihan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedekah. Tetapi segala perkara selain itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang pertengahan saja. Artinya jangan berlebih-lebihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kita menghendaki diri kita ingin berubah, maka niatkan dalam hati kita. Maka yang pertama, luruskan hati dengan niat. Yang kedua, luruskan hati dengan melaksanakan niat. Yang ketiga, luruskan hati dengan sabar mendapatkan hasil daripada niat. Apa artinya semua ini? Apabila kita ingin berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggalkan teman-teman kita. Kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, yang mana ada yang menjadi teman mabuk, ada yang menjadi teman judi, ada yang menjadi teman maksiat. Kita tinggalkan, kita luruskan hati kita dengan niat kita ingin berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kadangkala sudah sampai kita ke tempat hijrah kita, datang ke sebuah masjid, datang ke tempat-tempat alim ulama, datang ke golongan orang-orang yang beriman. Kadang-kadang orang menyambut dengan kurang baik. Kapan kamu bertobat? Tumben kamu datang kemari. Sehingga dengan kalimat sekecil ini pun orang akan merasa tersinggung. Di tempat yang lama dia meninggalkan kawan-kawannya, di tempat yang baru dia ditolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah dengan gembira, dengan bahasa-bahasa yang baik sehingga dia merasa terhibur dan mendapatkan tempat yang baru, yang nyaman, dan dia bisa melaksanakan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang belum kita hijrahkan? Kita tahu sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, dia seseorang yang mempunyai perangai yang keras. Dia sebelumnya jahat, dia sebelumnya galak, tetapi jahatnya dulu adalah jahatnya memerangi Nabi, tetapi jahatnya kepada orang muslim, dan tetapi ganasnya dan galaknya dulu adalah kepada orang-orang yang beriman. Setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah ke jalan Allah. Yang asalnya jahat, yang asalnya galak, dulu jahat kepada Nabi, sekarang jahat kepada orang yang menentang Nabi dan ingin mencelakakan Nabi. Dulu dia ingin mencelakai Nabi, sekarang dia menjadi pelindung Nabi pada saatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita juga mempunyai perangai yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam bertetangga, mungkin juga dalam bergaul. Tetapi mari kita hijrahkan amal kita, ibadah kita, sudahkah cukup untuk menembus surganya Allah Subhanahu wa taala? Mari jangan sampai kita beranggapan apa yang kita tunaikan dari segala ibadah kita sudah cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah satu perasaan yang ketipu, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas seseorang dengan ibadahnya saja, tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala membalas segala ibadahnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang belum kita hijrahkan? Mungkin kebiasaan kita hura-hura, mari kita hura-hura dengan sedekah. Mungkin kita bisa bicara dengan orang-orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, memfitnah penguasa dan lain sebagainya. Mari kita berhura-hura dan berbicara tentang agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah mudah-mudahan berharap dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunziqu ilaha min adzabin nar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihtim lana bil islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Allahumma al haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.